Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bimara Firsyaputra dari kelas Oceanografi B dengan NIM akhir 081 ingin melanjutkan pengerjaan gelombang solitary. Nah, ini kita lanjut ke data 2. Nah, ini sini kita tulis NIM dulu biar nanti buat isi data ini. Nah, ini datanya ditambah sama dengan NIM. Nilai NIM-nya jadi sama dengan datanya ditambah sama NIM-nya. Nah, terus NIM-nya kita dolarin. Terus ini langsung drag aja, jadi biar ini kita cek. Nah ya. Terus kemudian kita lanjut ke perhitungan. Nah, buat perhitungan itu kita bisa lihat di buku teknik pantai. Jadi ini ada rumus-rumusnya di sini. Biar mempermudah, kita langsung aja copy rumusnya dari yang data 1. Ini kita copy. Ini kita paste formulanya. Nah, ini nanti langsung dapat hasilnya kayak gini. Nah, diambil dari data-data yang diketahui. Terus kemudian sama juga buat elevasi gelombang, kita juga pakai aja rumusnya yang di data 1. Nah, ini langsung kita copy aja dari yang min 5 sampai 5. Nah, ini kita paste formula. Ini kita drag aja. Terus yang YS nya juga sama, kita pakai rumusnya. Langsung kita drag. Nah, kalau udah, kita lanjut ke nyari nilai M dan N. Nah, buat nilai M dan N itu kita pakai grafik yang ini. Grafik ini. Terus kita lanjut aja buat penentuan H per D-nya. Nah, buat H per D-nya kita isi yang tengahnya aja langsung. Kita langsung isi yang tengahnya, jadi sama dengan sesuaiin aja sama ini ya, H dibagi sama D. Nah, kita enter. Nah, ini kan udah ketemu nilainya 0,4453. Nah, ini kita langsung aja kalau di grafik, kalau dapat nilai H per D-nya 0,44 sekian itu, kita batas bawahnya berarti 0,3, nanti batas bawahnya 0,4. Nah, buat panjangnya itu kurang lebih sama datanya yang di sini, karena kita tabelnya sama. Oh, ini ada salah data nih, harusnya 1,9. Nah, nanti bakal berubah juga. Nah, ini kita panjangnya 0 sama 1,9. Nah, ini kita interpolasi aja, kita langsung ambil rumusnya biar mempercepat. Nah, kita paste, dapat panjangnya buat yang H per D. Kemudian kita lanjut buat menentukan nilai N dan M-nya. Untuk nilai N-nya ini kita panjangnya kita kasih buat batas bawahnya 0. Nah, ini buat tengahnya itu, buat bawahnya dulu aja, yang bawahnya sama 1,9. Nah, terus ini kalau yang buat tengahnya itu jarak dari titik ke garis lurus yang udah ditentuin. Nah, kalau di grafik saya itu panjangnya sekitar 1,2. Nah, terus buat N-nya sendiri yang batas bawahnya itu karena
nilainya 0,4453 itu kalau di garis lurus berada di sekitar antara 0,4 sama 0,5, jadi kita tulis aja 0,4, batas bawahnya, batas atasnya 0,5. Terus kita buat interpolasinya, copy rumus yang dari sini aja, terus kita paste formatnya. Udah, terus kita lanjut ke yang menentukan nilai M. Nah ini sama, batas bawahnya 0 sama batas atasnya 9, nah 1,9. Nah terus buat panjang ininya, kalau di tabel saya itu sekitar 0,1. Nah ini kebetulan untuk data M-nya itu saya berada di antara 0,8 sama 0,9, jadi batas bawahnya kita tentukan aja jadi 0,8, batas atasnya 0,9. Nah interpolasinya sama, kita copy aja langsung rumusnya. Nah udah dapet. Kemudian kita lanjut ke kecepatan horizontal, vertikal, dan maksimum. Nah sebelum lanjut ke pengerjaan kecepatan horizontal, vertikal, dan maksimum, kita menentukan YS-nya dulu, X, T-nya. Nah, ini ada ketentuannya. Nah, karena saya nim akhirnya itu 1, jadi kita pakainya yang X-nya 2, T-nya 4. Nah ini X-nya 2 di sini, T-nya 4 di sini. Nah ini sama yang buat elevasi gelombang juga di ini aja. Kemudian kita lanjut ke perhitungan kecepatan. Nah kita cari dulu buat Y-nya. Nah Y-nya itu rumusnya 1/3 per YS. Jadi kita sama dengan 1/3 dikali sama YS-nya tadi yang udah kita tentuin. Nah, ralat, maaf sebelum salah, ternyata ini min 4, jadi saya itu min 2 sama X-nya 4. Sebentar, ya, X2 nya X-nya 2, T-nya 4. Nah, ini. Nah, ini kita kasih kuning yang elevasi juga sekalian aja. Nah berarti ini itu lanjut sama dengan 1/3 dikali sama YS-nya nih. Salah, bukan, ini yang YS. Kita enter aja. Nah terus kita lanjut ke yang 2/3, sama kita tulis aja 2/3 dikali sama YS-nya. Nah untuk yang D plus X ini elevasi, kita langsung aja sama dengan D-nya ditambah sama elevasinya yang udah ditentuin. Kita enter aja langsung. Nah ini udah ketemu buat X, ini Y-nya. Buat X-nya kita kok langsung copy aja rumusnya dari sini karena cukup panjang. Kita copy, terus kita paste format. Nah ini kita drag aja. Sama buat kecepatan vertikal juga ini ya, sama ya, kita pakai rumusnya yang ini. Ini kita lanjut yang buat kecepatan vertikal, buat tentuin Y-nya sama, jadi kita copy aja Y-nya, kita copy. Nah terus kita paste yang link, jadi nanti kalau misalnya Y-nya ada kemungkinan berubah, ini juga yang buat maksimumnya kita paste link. Nah, jadi nanti biar tinggal gitu perhitungannya. Terus kita sama juga langsung aja buat kecepatan vertikalnya,
Kita copy rumusnya yang di Y sama dengan 0, kita paste format dan kita drag aja langsung ke bawah. Sebelumnya tadi ada yang lupa ini nilai N sama M nya belum dimasukin, jadi masukin aja langsung ini N nya, terus buat M nya kita masukin. Nah, nanti akan berubah hasilnya juga. Ini buat yang kecepatan vertikal, kita copy lagi datanya. Terus ini paste format formula ya, sorry. Nah, ini langsung keluar datanya. Nah, ini sama kita konekin aja langsung. Nah, terus kita langsung copy rumusnya aja yang buat kecepatan maksimum. Nah, terus kita double klik, kemudian kita lanjut ke volume transport. Kita langsung copy aja rumusnya ini pakai di sini ada rumusnya. Volume transport itu yang volume transport ada yang tekanan. Kita langsung aja copy yang dari data 1, ini copy aja. Kita paste. Enter. Nah, ini ketemu energinya juga. Nah, tadi energi ada, jadi 8/3 rho GH pangkat 3/2 dikali D 3/2. Nah, kita langsung aja copy rumusnya. Nah, kira-kira untuk perhitungan sudah semua. Kita lanjut buat grafik. Nah, pertama kita mau bikin grafik elevasi gelombang dulu. Nah, terus kita bikin grafiknya. Nah, ini kita select data, kita remove aja semuanya. Ini kita pertama mencari X sama dengan min 5. X sama dengan min 5. Nah, buat X sama dengan min 5, X value-nya itu yang ini. Kita enter, terus Y series-nya tuh yang ini. Kita enter aja. Nah, terus oke. Terus kita add lagi yang sama dengan X sama dengan min 4. Terus X value-nya sama ini, enter, terus kemudian Y value-nya itu kita pakai yang dari menu. Ini kita lakuin semua sampai yang X sama dengan 5. Ada ralat sebenarnya salah ini X-nya tadi, X-nya itu kan tadi nyari yang dari min 5 dulu. Nah, X-nya itu yang ini. Kita enter, terus yang Y-nya baru yang ini. Nah, terus kita lanjutin sampai yang X-nya sama dengan 5.
Jika sudah kita tambahkan chart title, terus axis title. Nah, ini legendnya mungkin kita pindah aja ke kanan aja. Untuk chart title-nya itu kita ganti grafik elevasi X. Nah, terus ini axis title-nya, ini elevasinya. Sini untuk tag-nya. Kemudian kita lanjut buat yang kerjain yang T-nya. Salah. Bukan ini. Nah, terus kita langsung ke select data, terus di add. Nah, ini kita nentuin yang T sama dengan 0 dulu, sama dengan 0. Terus buat X value-nya ini, terus kita enter. Terus yang buat Y value-nya yang 0, kita enter. Nah, oke, terus kita lanjut sampai yang T ke 5. Kemudian sebelum lanjut, ini ternyata grafik elevasinya VST. Nah, kalau yang ini kita tambahin dulu chart title, chart axis, sama legendnya di kanan. Nah, ini chart title-nya nanti grafik elevasi VSX, kita enter. Nah, terus ini kita ganti elevasi. Nah, ininya yang X-nya udah kita taruh sebelahnya. Nah, buat yang YS itu pengerjaannya kurang lebih sama, cuman pakai datanya yang YS. Untuk pengerjaan yang YS, kita bisa langsung aja copy yang dari elevasi, terus kita paste karena pengerjaannya mirip. Jadi ini kita ganti dulu aja ini YS, ini juga jadi YS. Nah, untuk datanya kita ke select data aja, terus ini edit. Nah, ini editnya tuh sesuai sama ini kan buat T sama X nya sama, jadi kita langsung ganti yang datanya aja nih, kita enter. Terus yang min 4 juga sama, X value nya aja yang diganti karena buat value-nya tuh nggak berubah. Terus yang min 3 juga kita edit.
kita lakuin semua sampai yang kelima. Nah, jika udah kita langsung enter aja, kita okein aja. Nah, nanti kira-kira hasilnya jadi kayak begini buat yang YS versus T. Nah, buat yang X bisa juga kita langsung copy aja, kita paste. Ini kita geser sini dulu aja biar jadi deket sama datanya. Ke chart design, select data. Ini kita edit buat yang Y value-nya ya. Y value-nya kita ganti ke yang data dari YS. Kita langsung enter aja. Y value-nya ini yang X-nya T1. Kita lakuin sampai yang kelima juga. Ini kita okein aja. Ininya juga jangan lupa kita ganti grafik YS versus T. Ini juga kita ganti YS. Nah, kita taruh sebelahnya. Kemudian kita lanjut ke yang kecepatan horizontal, vertikal, dan maksimum. Kita lanjut ke kecepatan horizontal. Kita tambahin grafik dulu. Kita select data, ini kita hapus saja semuanya. Terus kita add. Nah, ini untuk series name-nya kita yang X sama dengan min 5. Terus X value-nya kita masukin yang Y-nya. Kita enter. Nah, terus buat yang Y value-nya yang dari data min 5. Kita enter aja. Nah, terus kita lanjut ke data yang X min 4. Nanti ini kita lanjutin terus sampai yang X-nya 5. X sama dengan 5. Kalau udah kita okein aja. Terus biasa kita tambahin axis title, chart title, sama legendnya kita pindahin ke kanan aja. Nah ini tadi buat chart title-nya itu grafik kecepatan horizontal sama X. Ini kita ganti sama X. Sininya kita ganti sama kecepatan horizontal. Udah. Kemudian kita lanjut buat yang ngerjain yang Y. Jadi kita insert lagi tabel grafiknya. Nah, sini aja kita select data, kita mau cari buat yang Y-nya sama dengan 0. Nah, ya sama dengan 0 tuh X value-nya yang ini min 5 sampai 5. Terus Y value-nya nilainya. Nah, kita okein aja, terus kita lanjut sampai Y-nya yang 6 sama Y sama dengan 6,48165.
ini kalau udah kita okein aja. Seperti biasa kita tambahin buat axis title, chart title, sama legendnya kita taruh di kanan. Buat chart titlenya itu grafik kecepatan horizontal VSY. Terus kemudian ini kita ganti sama terus yang bawah kita ganti sama Y. Udah. Terus buat kecepatan vertikalnya kita juga bisa copy aja yang dari kecepatan horizontal karena tabelnya sama, cuman nilainya beda. Nah, kita edit datanya, kita edit. Nah, ini buat yang 5 itu yang kita ganti Y value-nya. Y value-nya kita ganti jadi yang ini. Enter, kita lanjut. Right. Ini udah habis kita edit buat yang kecepatan vertikalnya. Nah, ini jangan lupa diganti W. Nah, kita bisa lanjut buat ngerjain yang maksnya juga kita copy, tinggal diganti data-datanya. Terus yang buat titik Y-nya juga sama kayak tadi, tinggal diganti data-datanya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.